Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dan NIM 2402103. Saya dari kelas Sistem Informasi IP. Baik, di sini saya akan membuat video tentang ini contohnya. Jadi yang pertama, jelaskan cita-cita kalian ingin menjadi backend, frontend atau full stack. Jadi di sini saya memilih untuk menjadi backend karena saya lebih suka bekerja di balik layar saja. Untuk perbedaan backend dan frontend, jadi untuk backend itu prosesnya atau logika programannya. Untuk yang frontend itu adalah tampilan di interface-nya, jadi desain-desain halaman webnya. Kemudian di sini saya menggunakan CI atau kode igniter versi 3. Jadi untuk kode igniter merupakan framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara lebih terstruktur, cepat, dan mudah dipahami. Framework ini menerapkan konsep MVC atau Model View dan Controller. Di bagian model ini digunakan untuk mengelola data dan berhubungan langsung dengan database. Kemudian di view digunakan untuk menampilkan antarmuka atau tampilan kepada pengguna. Di bagian controller digunakan untuk penghubung antara model dan juga view. Jadi framework kode igniter ini dipilih karena mudah dipelajari oleh pemula, struktur folder sederhana, proses CRUD atau create, update, dan delete lebih mudah dibuat, ringan dan cepat dijalankan, serta dokumentasi lengkap dan jelas. Jadi langsung aja kita mulai tutorial sebuah form sederhana menggunakan kode igniter. Jadi pertama-tama kita pastikan dulu kita udah download file kode igniternya. Jadi ini file kode igniternya, ini berbahasa ya, nanti bisa diklik kanan terus di extract all. Kemudian setelah di extract kita kasih nama, ini saya kasih nama kode igniter. Terus kita klik kanan copy aja, saya pergi ke disk C, ke XAMPP, terus ke HTDOC. Nah, kita paste di sini. Kemudian namanya diganti jadi kalian ingin membuat from apa. Di sini saya membuat from data siswa. Jadi filenya saya beri nama data siswa saja. Kemudian kita pergi ke XAMPP-nya. Kita klik mau start di sini di Apache dan di SQL. Setelah klik start, kita lanjut klik admin. Terus kita membuat database baru. Di sini di ini kita bisa membuat database baru. Jadi tadi saya sudah buat database yang bernama sekolah. Jadi ini database yang sudah saya buat. Di sini ada ID, terus case atau nomor siswa, terus nama, jenis kelamin, dan juga nah, setelah membuat database, kita langsung pergi ke Visual Studio Code. Di file ini kita klik, terus kita open folder. Nah, di bagian sini tadi kalian menamai foldernya apa? Itu kan saya namanya dengan data siswa. Nah, di sini kita pilih data siswa aja, kemudian select folder. Nah, jadi nanti seperti ini tampilannya dari kode igniter. Ada aplikasi, akses, terus sistem, upload, vendor, ditambah dan lain-lain. Jadi langsung aja kita pertama ke aplikasi dulu, terus kita pergi ke config. Di config ini ada banyak ya, tapi ini tidak semuanya bisa dirubah. Yang saya rubah nanti ada di auto load, terus database, dan juga routers. Kita pergi ke auto load dulu, kita scroll ke bawah. Nah, jadi nanti yang diganti ini ada di libraries array. Di sini saya mengisikan database, from validation, serta session. Kemudian di bagian helper ini diisi array URL. Nah, untuk di autoload mungkin itu aja yang dirubah. Lalu kita pergi ke config.
di bagian config ini nanti base URL nya ini disamain dengan nama folder kalian tadi yang di awal tadi, localhost data siswa gitu. Selanjutnya di database ini yang diganti di bagian nama database nya ya. Tadi kan saya membuat database bernama sekolah kan. Nah ini namanya database saya adalah sekolah. Ini isi sekolah aja, terus passwordnya tadi nggak ada, passwordnya jadi kita password aja. Selanjutnya kita pergi ke application, terus kita pergi ke controllers. Nah di sini kita bisa membuat file baru dengan nama siswa.php. Jadi di controllers ini kita klik kanan, terus kita pilih new file. Nanti kita bisa memulai file di sini. Tapi karena saya sudah buat, saya akan menuliskan codingan yang sudah ada. Jadi untuk yang pertama ini ada garis kurang tadi, terus datanya PHP. Di sini fungsinya untuk membuka atau memulai script pemrograman dari PHP itu sendiri. Terus yang keduanya ada defined respect or access. Di sini berfungsi untuk mencegah file diakses langsung melalui URL. Jadi tidak bisa diakses melalui URL, harus menggunakan kode igniter. Jika file dipanggil tanpa melalui framework atau kode igniter, maka program akan berhenti. Nah, selanjutnya ada kelas siswa ekstensi controller. Ini membuat kelas controller bernama siswa yang mewarisi extend kelas utama CI controllers. Artinya controller ini dapat menggunakan seluruh fitur bawaan aplikator seperti database, terus ada model, helper, library, session, dan lain-lain. Nah terus ini pembuka codingannya dari public function. Yang pertama ada public function control. Di sini fungsinya untuk otomatis dijalankan pertama kali saat controller dipanggil. Artinya parent control ini memanggil controls bawaan CI controller agar semua fungsi inti dari kode igniter aktif. Selanjutnya disload ini untuk memanggil koneksi database agar controller bisa mengakses ke database MySQL. Jadi ini disload ini untuk memanggil database-nya. Untuk disload ini nanti untuk memanggil siswa model di bagian model sini, di bagian siswa model sini. Selanjutnya untuk helper ini URL ya seperti localhost slash database tadi. Selanjutnya untuk public function, ini fungsinya untuk menjalankan ketika controller siswa dipanggil. Ini adalah data dari siswa di slot. Jadi ini memanggil siswa model get ini semuanya. Jadi ini fungsinya untuk mengambil seluruh data siswa dari model siswa. Selanjutnya ada public function tambah. Di sini untuk memanggil fitur tambah di bagian view sini. Dan siswa terus ditambah. Ini ada public function simpan. Ini fungsinya juga jadi ini fungsinya untuk menyimpan data siswa. Jadi data ini berbentuk array list. Ini untuk memanggil mengambil input from dari nama list atau dari database yang bernama list. Bagian untuk nama ini untuk mengambil input from dari nama atau nama apa. Terus kemudian untuk jenis kode ini untuk mengambil input from dari jenis kode. Untuk alamat ini untuk mengambil input from dari alamat itu sendiri. Ini ada list db insert siswa. Ini untuk menyimpan data ke tabel siswa. Ya, ini kan dilambangkan sebagai db atau data. Selanjutnya untuk redirect base URL ini
Setelah data berhasil disimpan, halaman akan dialihkan ke halaman utama siswa. Nah, ini juga sama, ini untuk edit data siswa. Ini mengambil data dari database siswa ya. Slide ini untuk menampilkan nanti edit. Kemudian untuk ini adalah untuk update-nya. Di sini bisa ID, di sini input, post, menampilkan data untuk update ini. Ini untuk mengambil lagi dari database, terus nama, jenis kelamin, dan juga alamat. PSDB ini untuk mengambil data dari database where di mana kita dipilih ID, nanti berdasarkan ID masing-masing. Terus ini untuk mengambil data untuk mengupdate di bagian siswa, roadnya di database ini nanti untuk menunjukkan halamannya ke halaman siswa. Di sini ada juga public function hapus. Di sini pilih dari database where di mana di bagian ID. Terus ini delete untuk tabel siswa. Selanjutnya setelah dari kontrol semua.php kita pergi ke bagian view. Nah, di bagian view ini saya membuat folder nama siswa. Caranya yaitu di view ini kita bisa klik kanan, terus kita pilih new folder untuk membuat folder baru. Di sini saya sudah membuat yang bernama siswa. Terus di dalam siswa kita membuat lagi beberapa file. Caranya seperti tadi, klik kanan, terus kita pilih. Nah, kita buat yang ini dulu. Di sini karena codingannya sudah ada, kita langsung aja. Saya langsung aja menjelaskan per barisnya. Untuk typing harian ini menggunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Selanjutnya ada HTML sendiri, ini adalah membuka dokumen HTML. Terus di bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi halaman seperti judul, CSS, meta, dan script. Nah, untuk style ini digunakan untuk menuliskan CSS langsung di dalam file. Jadi ini CSS yang bersifat internal. Selanjutnya ada margin, padding, dan border sizing. Jadi untuk margin ini menghilangkan jarak luar, terus paddingnya ini untuk menggunakan jarak dalam. Selanjutnya di bagian box sizing ini membuat ukuran elemen lebih rapi dan juga stabil. Kemudian di bagian body, style body ini adalah font family, yaitu bertipe Arial dan sans serif. Ini untuk mengatur jadi font family ini untuk mengatur jenis hurufnya. Terus di bagian background ini untuk memberi warna latar belakang. Di sini warna putih. Ini ini untuk memberi jarak isi halaman di tepi browser. Selanjutnya kita ke container. Di sini ada width 95%, yaitu lebar dari controller SmartKey. Bagian ini bisa kita ada auto untuk membuat posisi controller. Nah, ini kalau nggak auto bisa diganti center ya, bisa kita. Sebenarnya untuk background ini untuk memberi warna untuk latar belakang. Di sini ada putih. Selanjutnya di bagian ini untuk memberi ruang di dalam kontainer. Terus border radius seperti ini untuk membuat sudut dalam jadi lengkungan dari kotakannya gitu atau kontainernya. Terus ada box itu 04x 12 ini untuk memberi efek bayangan. Terus ada juga bagian dari top bar. Di sini ada display di sini flag untuk membuat elemen sejajar secara horizontal. Jadi ada justify content. Di sini ada space
between untuk memberi jarak kanan dan kiri. Terus alik item ini center agar membuat posisi vertikal sejajar atau posisinya agar di tengah. Terus ada margin button ini untuk memberi jarak di bagian bawah. Sebenarnya ada dua, ini untuk mengatur warna tulisan judul. Terus ada titik-titik tambah, ini adalah button tambahnya. Tambah sini ada background atau untuk memberi warna buttonnya atau tombolnya dengan warna. Di sini ada warna hijau. Terus color ini untuk teksnya nanti berwarna putih. Padding seperti tadi, ini adalah ukuran tombol. Decoration ini untuk menghilangkan garis bawah link. Sini ada border radius, ini ada 6 px untuk membuat tombol melengkung di bagian pojoknya. Terus ada font size, ini adalah ukuran dari font atau teks. Selanjutnya ada font height membuat teks menjadi tebal di teks bagian tombol. Terus ada button tambah, ini untuk mengubah warna tombol saat mouse diarahkan ke tombol. Jadi backgroundnya di sini sama warnanya hijau. Di sini ada tabel, di sini ada width 100% atau membuat tabel berukuran penuh 100%. Terus ada border collapse, ini untuk melakukan garis dari tabel. Selanjutnya ada tabel width. Di sini background ini di bagian bagian ini untuk memberi warna untuk warnanya. Di sini ada warna hijau. Terus color width ini nanti tagnya jadi sebenarnya ada tag TH. Jadi di sini fungsinya untuk mengatur tampilan dari kolom tabelnya. Di padding ini ukuran tabelnya. Terus tag alignment ini center ini biar tagnya ada di tengah. Terus font size ini ukuran dari font atau teksnya. Selanjutnya ada tabel ini, di sini ada padding sama aja. Di sini untuk mengatur tampilan isi dari tabel itu sendiri. Selanjutnya ada tabel TR atau hover, ini mengubah warna garis saat mouse diarahkan. Selanjutnya ada teks alik, ini agar teks berada di tengah yaitu center atau depan. Terus yang kedua ada teks left atau teks alik tapi left atau di bagian kiri atau kanan. Terus ada kolom ini lebar kolom nomor. Jadi ini kolom terus nomor ini adalah nomornya. Terus ini juga ada kolom list atau nomor induk siswa tadi dengan lebar kolom 150 px. Terus ini ada kolom nama di sini dengan lebar 220 px. Selanjutnya ada kolom jenis kelamin, di sini ada lebarnya 170 px. Terus kolom alamat, di sini lebarnya 320 px. Terus kolom aksi, di sini lebarnya 240. Nah, terus di bagian aksi ini ada display. Terus ini untuk mengatur tombol edit dan hapus agar sejajar sistem by content center. Terus ada button edit atau tombol edit nantinya. Di sini backgroundnya ada warna biru. Terus color white ini untuk teksnya nanti berwarna putih. Di bagian padding ini untuk jarak di bagian dalamnya. Terus decoration border radius ini untuk lengkungan dari tombolnya itu sendiri. Terus font size 12 pixel. Terus ada button habis, di sini sama ya, bentuknya nanti berwarna merah di bagian habisnya. Terus kalau tadi di bagian teks di dalam button ini di dalam warna merah ini nanti warnanya putih. Padding ini jarak antara jarak dalam buttonnya. Terus border radius ini untuk melengkung tombolnya. Fungsi sama untuk mengatur besar dari ikonnya. Nah, style ini penutup dari style tadi. Terus head dan body ini penutup bagian head dan memulai isi dari bodinya. Terus div class bagian atas ini div class container ini berisi judul dengan nama kontainer atau nanti halamannya. Terus ada div class tagbar, ini berisi judul dan tombol tengah. Kemudian ada
kedua data siswa ini menunjukkan sudut halaman yang bernama data siswa. Selanjutnya ahref ini adalah tujuannya untuk kemana nanti tujuan linknya. Di PHP Eco menampilkan base URL di PHP siswa tambah tadi nanti menampilkan siswa di bagian tambah dan menggunakan button tambah. Saat ini penutup link, terus juga penutup tadi, terus selanjutnya ada tabel. Nah, tabel ini digunakan untuk membuat tabel data siswa. Terus ada grade, ini bagian kepala tabel. TR ini membuat baris tabel. Selanjutnya ada TH kelas, ini membuat kolom nomor. Nah, kolom nomor, terus ada kolom list, terus ada kolom nama, ini juga kolom jika ini juga ini, terus kolom alamat sama kolom isi. Di sini dari penutup dari bed ini, dan ini penutup dari body yang tadi. Sebelumnya ada PHP satu ini digunakan untuk nomor urut 1 atau nomor urut dimulai dari 1. Orange ini digunakan untuk mengulang seluruh data siswa yang ada di siswa ini. Selanjutnya ada TR ini membuat baris 1 tadi. Di sini menampilkan nomor urut otomatis. TD Class Text Center ini digunakan menampilkan data list. Nah, text center ini menampilkan nomornya dulu, terus kemudian kelas ini PHP Eco ini menampilkan dari data yang bernama list. Selanjutnya ada kelas text center ini Eco menampilkan data yang bernama nama. Selanjutnya ini menampilkan data yang bernama jenis login. Selanjutnya ada ini menampilkan data yang bernama halaman. Ini ada di kelas isi. Ini untuk tombol edit bagus atau tombol isi. Ini nanti di bagian isi ada button edit dan juga button isi. Kita mulai dari button edit dulu. Karena ini tujuannya nanti ke halaman mana jika button editnya di klik atau tombol editnya di klik, nanti tujuannya itu halaman ini halaman keseluruhan PHP edit siswa bernama edit nanti di bagian edit. Terus selanjutnya ada button hapus. Di sini harus sama aja, nanti tujuan setelah kita klik button atau tombol hapus nanti kita tujuannya ke halamannya. Di sini menampilkan URL index PHP dan siswa dan hapus. Kemudian ini bagian ini untuk menampilkan pop-up konfirmasi sebelum data dihapus. Yakin ingin menghapus data nanti agar data tidak langsung terhapus, nanti ada biar di menghapus data atau enggak. Dan ini ada penutup. Ini penutup div yang tadi, terus penutup TP tapi TR. Nah, ini untuk mengakhiri dari perulangan storage. Terus di bagian tip body ini adalah penutup dari body, terus dan penutup dari file HTML-nya. Nah, selanjutnya kita langsung membuat file lagi yang bernama, kita buat yang tambah dulu. Cara seperti tadi, di siswa kita klik kanan, terus kita pilih new file. Tadi saya sudah ada kedengarannya, jadi saya jelaskan saja bersama. Jadi untuk tab HTML ini adalah bahwa dokumen sendiri, dokumen ini menggunakan HTML. Sehingga ada HTML ini untuk membuka file HTML-nya. Terus seperti ini digunakan untuk menyimpan informasi, bisa title atau judul, nanti ada judulnya dan siswa. Nah, selanjutnya di sini ada style ini gunakan untuk menuliskan CSS langsung dalam file atau inline. Ini ada plugin khusus. Plugin ini menggunakan cara luar, jadi menggunakan cara dalam. Khusus ini untuk membuat terus ada bagian body ini untuk menggunakan sensor. Di sini area saja. Maksudnya background ini untuk membuat untuk memberi warna untuk latar belakang. Heading ini memberi cara diisi dan dapat 25% di lebar formnya nanti akan terus nantinya outline posisi kedua.
background sama memberi warna di latar belakang di sini. Jadi untuk memberi jarak di dalam halaman, kode radius ini nanti membuat lengkungan di membuat sudutnya menjadi belokong. Terus box itu ini untuk melakukan bayangan atau memberikan bayangan. Terus ada H2 tag alih siapa ini untuk membuat judul berada di tengah. Terus bagian bawah ini memberi jarak di bawah. Colornya ini untuk mengatur warna dari teksnya. Terus ada crop 18 pixel di sini memberi jarak antar crop. Terus ada label display. Ini membuat label berada di atas input. Terus ada margin buttonnya ini memberi jarak ke input. Font white ini untuk membuat teks menjadi tebal. Font ini color sama untuk memberikan warna teks. Selanjutnya ada input type. Di sini inputnya berupa teks menggunakan teks area. Ini untuk mengaturnya berjarak semua untuk membuat halamannya menjadi penuh. Terus bagian di sini memberi ruang di dalam. Bagian border ini memberi garis. Pada radius ini membuat sudut lengkung untuk bagian halaman ini. Terus ada font system dan lengkungan dari fontnya ke teksnya. Selanjutnya ada teks area. Di sini ada resize, vertical. Jadi ini fungsinya untuk bisa diperbesar atas bawah. Terus naik ini untuk tinggi konteks areanya. Terus button di sini ada tombol atau button atau tombol di sini ada background untuk memberi warna dari button di sini ada warna hijau. Color white ini memberi warna teks di dalam buttonnya. Terus border ini membuat garis. Terus di bagian kursor pointer ini membawa kursor menjadi tangan. Ini 100% yaitu tombol di kontainer. Terus ada button kembali di sini ada inlet block ini mengatur tampilan link dan kembalinya. Di sini marketer ini untuk memberi jarak dari atas teks. Di sini kolomnya memberi teksnya, memberi warna teksnya, terus bagian text ini dan teks atau warna. Oke, setelah ini penutup dari ini ada bentuk dari web dan juga jadi awal isi halaman. Di sini ada div class dan nama konten. Kedua ini adalah judul halaman yaitu tambah data siswa. Terus ada from action. Jadi from ini digunakan untuk mengambil data. Action menentukan pemilihan data. SQL PHP Echo ini untuk mengambilkan SQL mengambil alamat dasar untuk tag. Terus itu berarti data dikirim oleh secara pos. Tadi ada discuss from group ini untuk membuat kelompok info input form. Terus ada label. Di sini label untuk misi atau buat membuat siswa. Input ini untuk memasukkan tipenya berupa teks. Terus namanya miss atau nama yang isi tadi. Nomor induk siswa berikut ini wajib diisi. Ini juga sama kelas yang bernama grup yang bernama label bernama siswa. Kemudian memasukkannya nanti ada di box. Mari grup ini untuk melakukan wajib. Jadi nanti tidak boleh dibahas. Terus ada bentuk di kelas menengah. Terus ada lagi kelas form. Ini yang bernama jenis kelamin. Syarat dan jenis kelamin ini fungsinya untuk membuat problem. Ini ada option value. Ini untuk pilihan laki-laki dan juga pilihan perempuan. Ini bentuk dari produk dan bentuk dari di kelas.
kelas yang bernama alamat. Ini ada berupa teks area atau kotakannya itu besar. Ini itu besar. Itu di bagian untuk membuat terus berharap ini membagi ke halaman atau sesuatu di halaman ini tujuan halamannya itu menggunakan URL. Jadi URL yang ada di siswa. Terus kita buat edit tapi caranya sama, kita klik kanan di bagian siswa, kita klik open, kita kasih nama edit.php. Jadi di bagian edit.php ini juga misalnya karena sudah ada videonya, jadi saya jelaskan pada tipe ini untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Ini adalah pembuka HTML. Di ini untuk menyimpan seperti judul atau file CSS. Style ini digunakan untuk membuat CSS. Jadi ini ditaruh head atau CSS-nya untuk inline. Margin ini hapus tadi, terus proses ini buat kurang lebih ketika ini ada lagi sini konten untuk mengatur konten sesuatu atau bisa ke kali ini atau semua ini diberi pada teks. Terus ini dokumen berjalan juga gambar adalah ini adalah lebar front. Margin ini membuat posisi terus background terus editing ini untuk dalam komentar dengan terus box shadow menjadi terus water berupa atas dan bawah. Ketika min height-nya adalah minimal tinggi tulisan. Terus ada pattern. Di sini background ini memberi warna patternnya menjadi warna. Color ini memberi warna pada teks di dalam pattern itu. Ini pattern saja. Pada di sini maupun sudut yang kursor di belakang ini font size ini untuk mengatur font teksnya. Ada di sini judulnya dengan ini membuat post konten. Di sini judulnya edit data siswa. From action ini fungsinya
atau wadah utama from audio yang bernama list. Sama aja di sini grup list di sini input tabnya berupa teks, diisi dengan list, menampilkan dari data sistem, menampilkan data lama dari database di bagian atribut list. Ada wadah utama lagi from active class. Di sini yang bernama nama, ini untuk menampilkan data dari database yang di bagian nama. Misalnya adalah jenis kelamin, option value ini untuk membuat pilihan laki-laki. Jika laki-laki menampilkan nama laki-laki, terus jika jenis kelamin perempuan nanti echo menampilkan perempuan. Terus ada alamat di sini, wadah utama yang berupa alamat, teks area, ini menggunakan teks area nanti kotakan menampilkan alamat dari database itu. Button ini untuk membuat button bernama update data. Untuk update misalnya hari ini tujuan halaman setelah buttonnya di atau tombolnya diambil. Echo ini menampilkan sinyal ini sebenarnya nanti ada siswa. Terus button kedua ini penutup dari ini harap ini di penutup dari D atau tadi dari bagian data cadangan ini untuk dari dokumen. Setelah dari sini kita pergi ke controller lagi, controller kita pilih copy, terus ke root. Ini untuk tujuan dari tampilannya ya root ini. Terus kita langsung buka aja. Terus masukkan nama ininya folder yang tadi dikerjain. Tadi kan saya kasih nama data siswa. Jadi di sini juga data siswa. Kita di bagian view, cari bagian di sini karena di view ini menunjukkan tampilan halamannya, tapi ini di index ini untuk halaman utamanya nanti. Jadi base utamanya itu index php.siswa, index.php terus siswa. Kita coba dulu siswa. Sini kita bisa melakukan tambah, terus kita masukkan terus namanya si A, namanya nanti alamatnya kita bisa klik simpan. Nah ini tersimpan, nah jadi bisa ya. Terus kita coba edit. Tadi kan namanya sudah kita coba bagus, kita ubah alamatnya, kita update data. Nah ini bisa namanya menjadi hapus, alamatnya coba kita coba untuk hapus. Jadi mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, di sini saya juga masih belajar juga belum paham sepenuhnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.